Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara malam hari ini dalam program Sharing and Inspiring. Saya percaya kapan saja saya share firman Tuhan di channel ini, Roh Kudus berkarya, menjamah, mengurapi kita semua, menolong kita semua, menghibur kita semua, menguatkan kita semua, bahkan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Ini juga yang menjadi doa saya kapan saja saudara dengarkan firman Tuhan di channel ini. Saudara diberkati oleh Tuhan karena saya percaya urapan Tuhan tetap bekerja ketika firman Tuhan disampaikan. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kita beberapa malam ini renungannya sedikit santai dulu. Nanti kalau kita ketemu hal-hal yang krusial, seperti hal-hal yang sebelumnya, kita akan dalami ya. Jadi karena konteksnya masih ringan-ringan, ya kita santai. Oke, sebelum kita lanjut, saya mengajak kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami diberi kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu dan mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang terbatas, pakai dengan kuat kuasa-Mu, pakai dengan urapan-Mu, dan biar Roh Kudus yang membimbing, dan bahkan memilih setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga kapan saja hamba-Mu mengajarkan firman Tuhan di channel ini, firman Tuhan itu berkuasa, menjamah, menguatkan, menghibur, mencelikan, bahkan memberi semangat baru bagi kami yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Sekarang kita ayat 15 dan ayat sampai 17 ya. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita tahu bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan menaruh ya di di ayat-ayat sebelumnya, di situ belum jelas ya, di situ tidak dijelaskan tujuan penempatannya, hanya dijelaskan tempatnya, kemudian tanda-tanda geografisnya ya. Nah, sekarang dijelaskan apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya jelas, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, taman ini begitu penting, saudara, karena Adam hidup dari situ, terutama buah dalam kategori makanan. Ya, seperti yang kemarin saya bilang, saudara-saudara, bahwa di taman ini ada 3 kategori pohon, kategori untuk dimakan, kemudian kategori pohon kehidupan. Nanti akan kita bahas kategori pohon kehidupan ini ketika kita masuk pada pasal yang ketiga, karena nanti pohon kehidupan ini menjadi perhatian khusus, yaitu di pasal yang ketiga. Nah, kalau di pasal yang kedua ini adalah yang menjadi perhatian khusus adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi overall kita tahu bahwa Allah menempatkan Adam di situ ya, supaya dia mengusahakan dan memelihara, supaya Adam ada pekerjaan ya. Adam tidak hanya duduk-duduk saja, tapi Adam punya kesibukan ya. Dia mungkin memeliharanya seperti apalah ya, kita tidak tahu seperti apa dia memelihara, yang penting dia harus usahakan ya. Usahakan taman itu sedemikian rupa. Dan kita tidak tahu itu berapa lama ya. Nah, kemudian pada saat Adam ini memelihara semua pohon-pohonan dan taman itu, lalu Allah memberi perintah ya.
Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi ada kategori pohon yang ketiga itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Allah melarang, ya. Allah tidak boleh nggak mengizinkan memakan itu. Karena apa? Ada konsekuensinya, yaitu sebab pada hari engkau memakannya, engkau pastilah mati. Saudara kalau masih ingat beberapa hari yang lalu, ketika kita bicara mati di sini, yaitu kita bicara Paskah, yaitu sama kata kata yang sama yang dipakai itu Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi baik dalam terjemahan Septuaginta itu memiliki kata yang sama, ya, kata yang sama dengan Roma 6 ayat 23. Jadi perintah ini diberikan, ya. Perintah ini diberikan bukan untuk dilanggar. Perintah ini diberikan untuk ditaati. Allah tentu berharap bahwa Adam bisa taat, ya. Kalau kita berbicara tentang pengetahuan Allah sebelum pengetahuan Allah atau foreknowledge of God, ya tentu Allah sudah tahu semua. Ya, itu nanti sebabnya nanti kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, Allah sendiri yang memberikan solusinya. Nah, sekalipun demikian, Tuhan memberikan ketetapan ini bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati. Nah, ketaatan itu penting. Nah, ketaatan itu mendatangkan kehidupan, ya, ketidaktaatan mendatangkan kematian. Allah jelas memberikan perintah ini kepada Adam. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, itu nanti Hawa diciptakan itu setelah ada perintahnya. Nah, jadi saudara mesti tahu, itu sebabnya selalu bilang dosa Adam, nggak pernah dosa Hawa. Karena apa? Adam yang bertanggung jawab nanti yang mengajarkan kepada Hawa. Nah, pengajarannya Adam, bagaimana Adam mengajar Hawa, itu sangat menentukan bagaimana Hawa bertingkah laku, bagaimana Hawa menyikapi nanti pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Kalau saudara ada pernah membeli buku saya Better Sin, ya nanti itu akan direvisi, ya. Ada beberapa revisi perlu di situ. Di situ saya bilang, jangan-jangan ini Adam ini tambah-tambahin bumbu-bumbunya supaya nakut-nakutin, tapi ini tafsir loh. Ya, dibilang, itu sebabnya Hawa bilang, nanti Hawa juga nambahin itu. Padahal kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Hawa, tidak persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam. Nah, itu sebabnya kemungkinan ada miss di situ atau memang Hawanya sendiri yang sedang mengarang, ya, atau Hawanya sendiri mengarang. Nah, balik lagi ke sini, mundur lagi saudara, bahwa kalau disebut dosa Adam karena perintah itu kepada Adam, jadi Adamlah yang mengajarkan kepada Hawa. Kalau misalnya Hawa gagal, itu bukan kegagalannya Hawa, tapi itu juga adalah kegagalan daripada Adam. Jadi saudara-saudara, malam hari ini seperti yang saya katakan, ya tidak kita renungannya santai dan tidak ada hal yang krusial. Nanti ayat-ayat ini menjadi sangat krusial, yaitu pada perikop-perikop berikutnya. Apa yang mau kita pelajari malam hari ini, saudara?
Yang pertama yang mau kita pelajari di sini adalah yaitu ketaatan. Memang ada banyak perdebatan teologis di sini antara free will, tidak ada kehendak bebas, dengan kedaulatan Allah sepenuhnya. Ya, ini perintah ini menunjukkan adanya kehendak bebas, tapi ada juga bilang kalau manusia berdosa tidak ada kehendak bebas. Ya, memang banyak perdebatan-perdebatan teologis di sini yang menurut saya ya untuk saat ini tidak perlu kita bahas. Tapi apa yang menjadi esensi di sini adalah ketaatan mendatangkan kehidupan, ketidaktaatan mendatangkan kematian. Kita perlu belajar taat ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, ekspektasinya Tuhan kita mentaatinya. Ya kita tahu bahwa Tuhan tahu kita ini punya keterbatasan, kita bisa saja lemah, kita bisa saja gagal, tapi di dalam kasih karunia Allah yang Tuhan mau kita adalah kita selalu menyesuaikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara ingat tentang kita ini tentang pembenaran, saya sedikit bicara pembenarannya. Itu kan kita di dalam pembenaran itu kita dideklarasikan bahwa hidup kita sesuai dengan tuntutan hukumnya Tuhan. Itu pendeklarasiannya. Setelah kita dideklarasikan, tentu Tuhan berharap kemauan Tuhan atau kehendak Tuhan kita hidup sesuai dengan firman-Nya ini, ya, supaya deklarasinya itu sinkron dengan kehidupan kita. Itu sebabnya saya bilang tadi kita perlu taat. Kita belajar taat sesuai dengan apa yang tertulis sehingga apa yang dideklarasikan Allah bahwa kita adalah benar, maka kita bertindak sebagai orang benar. Itu sebabnya saudara-saudara kita perlu belajar firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memahami firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti yang saya sudah sering katakan, salah satu motivasi saya di sini adalah tentu saya yang pertama merenungkan firman Tuhan, saya yang pertama belajar firman Tuhan, kemudian saya bagikan ya dalam bentuk yang sederhana yang bisa kita praktekkan bersama-sama, yang dimana hari ini kita bicara ketaatan. Taat firman Tuhan, 1, 2, 3, kita taati. Karena apa? Kita sudah dibenarkan, maka kita harus hidup sebagai orang yang benar. Bahkan dikatakan kehidupan kita itu harus melebihi kehidupan agama orang-orang Farisi. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan. Karena kita sudah dibenarkan oleh anugerah. Harusnya kita dimampukan hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Sekali lagi, kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Artinya apa? Kita ini tidak langsung sempurna begitu saja, walaupun sudah dideklarasikan begitu. Kita perlu proses. Nah inilah proses ini kita didewasakan, didewasakan. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, itu mendatangkan kematian. Memang kalau kita perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mati secara fisik. Kita sudah bahas itu kemarin pada Paskah. Karena apa? Allah memberikan satu substitusi. Ya, ada yang harus mati, tapi karena Allah saat itu kita bisa melihat di dalam Kejadian 3:15, karena nanti penghukuman atau penghakiman atau konsekuensi yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu setelah pernyataan bahwa keturunan ular dan keturunan perempuan itu akan bermusuhan. Ya, kita bisa lihat di dalam Kejadian 3:15 ya. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Padahal kalau kita lihat di sini, ya, seharusnya mereka mati, tapi Tuhan berbicara, yaitu berbicara keturunan. Berarti apa? Sekalipun Adam dan Hawa mereka jatuh, ya, mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan masih memberikan mereka pengharapan akan kehidupan. Dan tentu ada substitusinya, yaitu Allah mengorbankan kambing binatang. Sehingga mereka tidak mengalami kematian. Demikian juga kita saudara-saudara, kita di dalam Kristus, kita mungkin tidak mengalami kematian. Tapi jelas kita tidak boleh bersungguh-sungguh di dalam dosa. Ya, kalau kita baca Roma 6, bukan karena kita sudah mengerti firman Tuhan, lalu kita bersungguh-sungguh di dalam dosa. Tidak bisa. Karena apa? Ada konsekuensinya. Ya, kemarin kita dalam Paskah itu, serial Paskah, kita belajar bahwa konsekuensinya ada bagi Hawa, konsekuensinya ada bagi Adam. Demikian juga kita, ketika kita tidak taat, ya, kita akan mengalami konsekuensinya. Termasuk mengacu pada kematian spiritual, yaitu terpisah dengan Allah. Wah, ini yang paling mengerikan. Maka saudara-saudara, kematian ini bukan perintah ini bukan hanya sekedar yang gampang-gampang sebenarnya. Benar-benar mati seharusnya. Itu karena ada yang menggantikan. Ini juga tipologi bagi kita bahwa saya dan saudara yang seharusnya mati. Tapi karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara, sehingga Allah memberikan Yesus yang menjadi pengganti kita. Yesus menanggung segala-galanya, sehingga kita beroleh hidup kekal. Inilah yang disebut kasih karunia. Jadi malam ini saudara-saudara, kita belajar tentang taat mendatangkan kehidupan, ketidaktaatan mendatangkan kematian. Amin. Sekian renungan firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.